Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari teknik riset operasi, yaitu teori permainan. Apakah yang dimaksud dengan teori permainan? Jadi teori permainan ini mula-mula dikembangkan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Émile Borel. Secara umum, ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindakan sebuah unit bisnis, untuk memenangkan persaingan dalam usaha yang digelutinya. Seperti diketahui bahwa dalam praktik sehari-hari, setiap unit usaha atau organisasi pada umumnya harus berhadapan dengan para pesaing. Jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya memiliki pesaing. Untuk memenangkan persaingan itu diperlukan analisis dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat. Khususnya strategi bersaing yang paling optimal bagi unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Jadi kegunaan dari teori permainan ini untuk memenangkan persaingan dari perusahaan-perusahaan, baik itu dalam bidang persaingan ini persaingan produk, persaingan harga, persaingan strategi pemasaran, dan sebagainya. Adapun ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan, misalkan ada dua perusahaan yang ingin bersaing, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki dua strategi, strategi harga, yaitu strategi harga murah atau S1 dan strategi harga mahal atau S2. Sedangkan perusahaan B ini memiliki tiga strategi harga, yaitu strategi harga murah, S1 strategi harga sedang, S2 dan strategi harga mahal atau S3. Di sini ada angka-angka 192, 8, 5, 4. Jadi angka-angka ini didapat dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Jadi nilai-nilai yang ada dalam tabel, yaitu angka 192 di baris pertama dan 854 di baris kedua, yaitu adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Satuan nilai tersebut merupakan efektivitas yang dapat berupa uang, persentase pangsa pasar, jumlah pelanggan, dan sejenisnya. Jadi angka-angka di sini bisa berupa harga, harga produk, bisa juga berupa pangsa pasar. Biasanya kalau pangsa pasar dalam persen, kemudian bisa juga berupa jumlah pelanggan. Jadi cara membacanya seperti ini. Misalnya ini ada angka 1. Jadi jika perusahaan A ini menggunakan strategi harga murah, dan perusahaan B menggunakan strategi harga murah juga, maka perusahaan A ini mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ini keuntungannya sebesar 1, sedangkan perusahaan B mendapatkan kerugiannya sebesar 1. Jadi untuk baris ini itu merupakan keuntungan bagi perusahaan A, baris pertama. Sedangkan untuk kolom, jadi aturannya seperti itu. Untuk kolom itu merupakan kerugian dari perusahaan B. Kebetulan semua nilainya positif. Jika ada salah satu nilai negatif, anggaplah di sini nilai negatif minus 1. Jadi kalau di sini minus 1 berarti kebalikannya.
berarti kalau minus 1 itu merupakan kerugian oleh perusahaan A. Jadi perusahaan A rugi 1, sedangkan perusahaan B untung 1. Ya, jika positif, maka baris ini merupakan keuntungan. Ya, jadi perusahaan A ini keuntungannya 1, perusahaan B kerugiannya 1. Ya, begitu pula misalnya angka 9 ini. Ya, jika perusahaan A menerapkan strategi harga murah, ya jadi tinggal dilihat di mana koordinatnya. Ini strategi harga murah untuk perusahaan A, sedangkan perusahaan B menerapkan strategi harga sedang. Ya, maksudnya perusahaan A ini menerapkan strategi harga murah dan dilawan oleh strategi harga sedang oleh perusahaan B, maka perusahaan A ini memiliki keuntungan 9, sedangkan perusahaan B memiliki kerugian 9. Ya, jadi akan rugi 9. Ya, begitu pula dengan ini yang kedua. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga murah dan perusahaan B menerapkan strategi harga mahal, ya, maka perusahaan A mendapatkan keuntungan 2 dan perusahaan B menderita kerugiannya sebesar 2 juga. Ya, kecuali tadi kalau misalnya minus, ya maka perusahaan A yang rugi, perusahaan B yang untung. Ya, ini kebetulan nilainya positif semua. Ya, sedangkan ini misalnya angka 8, ya berarti jika perusahaan A menerapkan strategi harga mahal, ya atau S2, dan perusahaan B menerapkan strategi harga murah, maka perusahaan A mendapatkan keuntungan 8, perusahaan B mendapatkan kerugian 8. Ya, dan seterusnya begitu pula dengan angka 5 ini. Ya, jika perusahaan A menerapkan strategi harga mahal dan strategi perusahaan B menerapkan strategi harga sedang, ya maka perusahaan A keuntungannya 5, B kerugiannya 5. Ya. Begitu pula dengan angka 4 ini di sini. Jika perusahaan A menerapkan strategi harga mahal dan perusahaan B menerapkan strategi harga mahal juga, ya berarti nanti keuntungan perusahaan A itu 4, kerugian perusahaan B juga 4. Ya, jadi seperti itu cara membaca angka-angka pada teori permainan. Ya, jadi untuk penjelasannya ya bisa nanti dibaca di sini. Dari contoh tabel matriks payoff atau matriks permainan dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting, ya, yakni nilai-nilai yang ada dalam tabel, ya, yakni angka 192 di baris pertama dan 854 di baris kedua, merupakan hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan. Ya, jadi nilainya tidak sembarang diambil, ya, akan tetapi hasil yang diperoleh dari strategi dari kedua perusahaan tersebut. Satuan nilai tersebut merupakan efektivitas, ya, bisa berupa uang, persentase pangsa pasar, jumlah pelanggan dan sebagainya. Nilai positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris, ya, dan kerugian bagi pemain kolom. Ya, maksudnya pemain baris dan pemain kolom, ya, ini tadi perusahaan A ini baris, ya, ini maksudnya baris 192, 854, dan kerugian bagi pemain kolom. Pemain kolom ini maksudnya perusahaan B, ya, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, ya, kalau misalnya ini angka 1 tadi, ini pemain baris kan perusahaan A. Ya, jadi kalau perusahaan A menerapkan strategi harga murah dilawan oleh perusahaan B yang juga menerapkan strategi harga murah, maka perusahaan A mendapatkan keuntungan 1 dan perusahaan B mendapatkan kerugian 1. Ya, jadi seperti itu maksudnya pemain baris dan pemain kolom. Ya. Begitu pula sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kerugian bagi pemain baris dan keuntungan bagi pemain kolom. Ya, jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya nilainya negatif, ya maka kebalikannya, kerugian bagi pemain baris dan keuntungan bagi pemain kolom. Ini tadi sebagai contoh nilai 9 pada sel C12.
Ya, C12 ini maksudnya baris pertama kolom kedua ya. Ya. Menunjukkan apabila pemain perusahaan A menggunakan strategi harga murah S1 dan perusahaan B meresponnya dengan strategi harga sedang S2, maka perusahaan A akan mendapat keuntungan sebesar 9, yang berarti perusahaan B akan mengalami kerugian sebesar 9 ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Ketentuan yang kedua, suatu strategi dari sebuah pemain atau perusahaan ini dianggap tidak dapat dirusak oleh perusahaan lainnya. Ya, ini beberapa ketentuan dari teori permainan. Setiap pemain atau perusahaan akan memilih strategi-strategi tersebut secara terus-menerus selama perusahaan masih memiliki keinginan melanjutkan usahanya. Nah, yang keempat, suatu permainan atau persaingan dikatakan adil atau fair apabila hasil akhir permainan atau persaingan menghasilkan nilai 0 atau tidak ada pemain atau perusahaan yang menang atau kalah atau mendapat keuntungan atau kerugian. Yang kelima, suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai payoff yang lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya bagi pemain atau perusahaan baris, nilai positif atau keuntungan yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Bagi pemain kolom, nilai negatif atau kerugian yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai negatif yang lebih kecil dari hasil penggunaan strategi lainnya. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap perusahaan. Ya, jadi tujuan dari teori permainan mengidentifikasi strategi yang paling optimal untuk setiap perusahaan. Adapun penyelesaian masalah dalam teori permainan, ya, yang pertama bisa menggunakan dua karakteristik strategi. Yang pertama, strategi murni. Ya, penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin. Ya, untuk pemain atau perusahaan baris, dan konsep minimax. Ya, minimax untuk pemain perusahaan kolom. Ya, maksimin ini maksudnya memaksimalkan keuntungan yang minimum, sedangkan minimax ini adalah meminimumkan kerugian maksimum ya. Ya, jadi maksimin memaksimalkan keuntungan minimum, sedangkan minimax ini meminimumkan kerugian maksimum. Ya. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Kedua, strategi campuran. Ya, penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan ini belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Agar sebuah permainan atau persaingan menjadi optimal, setiap strategi yang dipergunakan berusaha untuk mendapatkan nilai permainan atau saddle point yang sama. Ya. Contoh kasus dari strategi murni, ya, misalnya dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Ya. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Ya, dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini.
Ya, jadi untuk perusahaan A menggunakan dua strategi, yaitu strategi harga murah atau S1 dan strategi harga mahal. Sedangkan perusahaan B ini menggunakan tiga strategi: strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Ya, dari angka-angka ini, ya, dari kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapat hasil yang optimal. Ya, kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan kalau harus rugi, maka kerugian tersebut adalah yang paling kecil. Ya, jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan persaingan antara perusahaan A dan perusahaan B untuk mendapatkan solusi yang optimal. Ya, jadi caranya adalah langkah yang pertama, ya, seperti yang telah dijelaskan, bagi pemain baris ini akan menggunakan aturan maksimin dan pemain kolom akan menggunakan aturan minimax. Ya, langkah 1, untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Ya, jadi kita lihat di sini, ini kan baris ini baris ini 192, itu baris pertama. Kita pilih nilai yang kecil, ya, nilai yang kecil itu adalah 1. Ya, berarti di sini nilainya 1. Ya, kita pilih nilai yang terkecil dari 192. Kemudian begitu pula dengan baris yang kedua. Ya, ini ada 8, 5, 4. Ya, yang terkecil ini adalah 4. Ya, ada 4. Oke. Setelah itu, dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau yang paling besar. Ya, jadi kita pilih di antara 1 dan 4 nilai yang terbesar. Ya, jadi saya ulangi, di baris pertama kita pilih yang terkecil, yaitu 1. Di baris yang kedua kita pilih nilai yang terkecil, yaitu 4. Ya, kemudian kita dapatkan di sini 1 dengan 4. Dari kedua angka ini pilih yang besar, ya, yaitu 4. Maka ini yang kita ambil, 4. Oke. Ya, setelah itu langkah yang kedua, ya, untuk pemain kolom, ya, tadi kan baris, sekarang kita lihat kolom. Ya, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Ya, kalau tadi setiap baris yang kecil kita ambil, kalau kolom kita ambil yang besar. Ya, ini kolom ini 1 dengan 8, ya, berarti yang terbesar adalah 8. Ya, antara 9 dengan 5, terbesar adalah 9. Ya, antara 2 dan 4, yang terbesar adalah 4. Oke, setelah itu, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4. Ya, jadi selanjutnya pilih nilai yang terkecil, ya, yaitu 4. Ya, kenapa kita pilih yang terkecil? Karena untuk kolom ini, ya, itu kerugian, ya, kerugian bagi perusahaan B. Ya, maka kita pilih yang terkecil. Tadi ini yang terbesar, ini 4. Di sini kita pilih yang terkecil, yaitu 4. Oke. Ya, jadi hasil ini tadi kita peroleh bahwa ternyata nilainya sama, di sini sama-sama 4. Nah, di sini 4, di sini juga 4. Ya, apa yang terjadi jika nilainya sama? Ya, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing 4, ya, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal, atau sudah ditemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Ya, hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih
nilai 4 mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4. Ya, bila ia menggunakan strategi harga mahal S2, sedangkan pemain B meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya adalah sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4. Dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal atau S3. Penggunaan strategi selain yang direkomendasikan di atas akan berdampak pada menurunnya keuntungan bagi A dan meningkatnya kerugian bagi B, atau tidak dapat selesainya persaingan atau permainan yang ada. Ya, jadi seperti ini penjelasannya. Ya. Nah, dari berdasarkan tabel di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ya di sini kan 4, di sini 4. Nah, kita lingkari ini. Ya, ternyata solusi optimalnya di kotak ini ya, solusi optimalnya yaitu 4. Artinya strategi yang tepat jika perusahaan A menggunakan strategi harga mahal, ya maka perusahaan B harus menggunakan strategi harga mahal juga ya. Iya. Ya, di mana keuntungan maksimum yang didapatkan oleh perusahaan A yaitu 4, sedangkan kerugian maksimum yang didapatkan oleh perusahaan B juga 4. Ya. Bagaimana jika nilai 4 di sini tidak sama dengan di sini ya? Maksudnya nilainya bukan 4. Di sini di min max dan maximin itu nilainya tidak sama. Nah, jadi caranya kita menggunakan strategi campuran. Ya, kalau yang sama tadi strategi murni. Ya, ini kita bisa menggunakan strategi campuran. Contoh soalnya seperti ini. Dari kasus di atas dan karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang, dan hasil yang diperoleh tampak pada tabel berikut ini. Ya, jadi perusahaan A ini yang tadinya hanya memiliki produk harga murah dan mahal, ya, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan mengeluarkan produk berharga sedang. Ya, jadi perusahaan A ini strategi harganya sudah ada murah, sedang, dan mahal. Perusahaan B ini tetap strategi harga murah, sedang, dan mahal. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada angka minus 1 ya. Ya, angka minus 1 ini menandakan bahwa untuk perusahaan A ini jika menerapkan strategi harga sedang, maka kerugiannya minus 1, sedangkan perusahaan B jika melawan dengan strategi harga murah, maka keuntungannya 1. Ya, seperti itu. Dari perkembangan kasus di atas, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Kalau untung, keuntungan tersebut besar, dan kalau harus rugi, maka kerugian tersebut adalah yang paling kecil. Ya, jadi penyelesaiannya sama seperti cara yang di atas ya. Ya, kita mencari dulu untuk setiap baris ya nilai yang terkecil ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi untuk baris pertama ini 257, nilai yang paling kecil itu 2. Ya, kemudian baris yang kedua min 1, 2, min 4, yang paling kecil itu minus 1. Kemudian untuk yang ketiga
619. Ya, yang paling kecil adalah 1. Ya. Nah, kemudian dari dua nilai terkecil ini kita pilih nilai yang paling besar ya, seperti tadi, yaitu nilai 2. Ya, di sini kan 2 min 1, 1 yang paling besar adalah 2. Nah, jadi kita pilih nilai yang terbesar, yaitu 2. Nah, begitu pula untuk kolom. Ya, ini kolom 2 min 1, 6. Kita ambil yang terbesar untuk yang kolom ya. Ya, 2 min 1, 6. Ya, berarti di sini 6. Kemudian 5, 2, 1, di sini 5. 7, 4, 9, di sini 9. Ya, setelah itu kita pilih yang kecil ya. Jadi caranya seperti di atas ya. Kita pilih yang kecil. Berarti nilai di sini kita ambil nilainya 5. Ya, ternyata 5 tidak sama dengan 2. Ya, berbeda dengan strategi murni ya, yang sama-sama 4 tadi. Di sini beda nilainya, ada 5 dengan 2. Ya. Di sini 5 dengan 2. Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya? Kita gunakan langkah yang ketiga. Dari tabel di atas terlihat bahwa pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama, di mana pemain atau perusahaan A memiliki 2 dan perusahaan B memiliki nilai 5. Dengan demikian maka permainan ini dikatakan belum optimal ya, karena belum ditemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran yang langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi langkah-langkah untuk strategi campuran ya, masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian paling buruk. Ya, bila diperhatikan pada tabel sebelumnya, untuk pemain A strategi S2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A. Dalam kurung ada nilai negatif. Ya, ini ada nilai negatifnya. Jadi bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan A. Dan bagi B, strategi S3 adalah paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar. Ya, perhatikan nilai kerugian di strategi S3 pemain atau perusahaan B. Ya, jadi saya kembali ini tadi ke tabel. Jadi langkah yang keempat tadi, kita menghilangkan baris atau kolom yang mengakibatkan kerugian dari perusahaan A. Ini yang menyebabkan kerugian di perusahaan A ini ditandai dengan tanda minus ya. Berarti untuk baris yang kedua ini kita hilangkan di sini ya. Baris kedua kita hilangkan. Sedangkan untuk perusahaan B, kita lihat, perhatikan kolom yang nilainya yang paling besar, itulah kerugian yang terbesar. Sehingga 2 min 16, 5, 21 yang paling besar di sini angkanya adalah 749. Maka ini yang kita hilangkan, kolom yang ketiga. Berarti nanti yang tersisa untuk perusahaan A adalah strategi harga murah. Di sini 2. Di sini juga 25, kemudian 6, 1. Ya, berarti 25, 6, 1. Karena ini sudah kita hapus baris kedua dan kolom ketiga. Ya, jadinya nanti seperti ini. Ya, 25, 6, 1. Jadi langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima, setelah kita menghapus baris atau kolom, ya. Ini setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh tabel sebagai berikut. Ya, jadi ini sudah diperoleh tabel seperti ini. Perusahaan A strategi harga murah S1, strategi harga mahal S3. Perusahaan B strategi harga murah dan strategi harga sedang. Ya, nilainya tadi ini 2561. Perhatikan bahwa setelah masing-masing membuang strategi yang paling buruk, maka persaingan atau permainan dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan 3, sementara B menggunakan strategi S1 dan S2.
Jadi perusahaan ini sudah hilang tadi strategi harga sedangnya, sedangkan perusahaan B sudah hilang strategi harga mahalnya. Iya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-6 ya, adalah dengan memberikan nilai probabilitas ya, nilai kemungkinan ya, probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P ya, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 adalah 1 kurang P. Iya. Jadi di sini P probabilitasnya di sini 1 kurang P. Ya, jadi kemungkinan kalau 1 kan artinya pasti ya. Jadi kalau satunya P, ya, yang lainnya pasti 1 kurang P. Seperti itu. Anggaplah di sini kemungkinannya ya 0,2, berarti pasti di sini 1 kurang 0,2 0,8. Jadi nilainya harus 1 ya. Makanya di sini 1 kurang P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, ya di sini ada Q di sini, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S2 adalah 1 kurang Q. Ya, jadi dibuat seperti ini ya. Ya. Itu adalah langkah yang ke-6. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ke-7 ya, yaitu mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing strategi untuk menghitung saddle point yang optimal dengan cara sebagai berikut. Ya, untuk perusahaan A, bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S1 ya, maka 2P ditambah 6 dikali dalam kurung 1 kurang P ya, berarti ini 2P tetap 2P ditambah 6 kali 1 6 dikali minus P berarti dikurang 6P ya, berarti 6 dikurang 4P ya. Bila apapun strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2, maka 5P ditambah 1 dikali 1 kurang P itu sama dengan 5P ditambah 1. Ini 1 kali 1 ya, 1 dikali minus P minus 1P ya, sama dengan 1 ditambah 4P ya, ini 5P dikurang 1P itu 4P. Bila hasil kedua hasil persamaan tersebut digabung ya, maka ini kita samakan, ini 6 kurang P kurang 4P itu sama dengan 1 tambah 4P. Berarti 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Ya, 1 ke 11 berarti 6 dikurang 1 5. 4P nya ke ruas kanan jadi positif, 4P tambah 4P 8P. Berarti P nanti itu adalah 5 dibagi 8, berarti 0,625 ya. Jika masih bingung di sini ya, bisa saya jelaskan di sini. Jadi saya coba ulang. Itu diambil dari sini tadi persamaannya ya. Jadi caranya adalah jadi persamaan itu didapat dari ini tadi ya. Untuk perusahaan A ya, ini 2P. Ini kan 2 di sini, 2 di sini P. Berarti 2P. Saya tuliskan di sini saja 2P. Ya, ditambah ini ada 6 ini dikali dengan ini tadi 2 dikali P. Ini 6 dikali 1 kurang P. Ya, jadi 6 dalam karung 1 kurang P. Ya, 6 dikali 1 kurang P. Berarti sama dengan ini 2P tetap 2P. 6 dikali 1 itu 6, nanti ditambah 6 ya, 6 dikali minus P itu kurang 6P ya. Berarti jadinya ini 2P kalau saya kurangkan dengan 6P itu minus 4P ya, ini tetap 6, berarti 6 dikurang 4P
Iya. Jadi sama dengan di sini ya, 6 dikurang 4P. Ya, jadi dari situ tadi diambil. Nah, sedangkan untuk ini persamaan yang kedua, ya jadi apapun strategi perusahaan A, baik itu strategi harga murah atau strategi harga mahal, ya akan dilawan oleh perusahaan B dengan strategi harga sedang. Nah, berarti untuk persamaannya ini tadi 5 disamai 5P, ya berarti di sini 5P ditambah 1 dikali tadi 5P, ini 1 dikali dalam kurung 1 kurang P, 1 dikurang P, ya berarti sama dengan 5P ditambah 1 kali 1, 1 dikali minus P itu minus P, ya 5P dikurang P itu 4P ditambah 1. Ya, ini untuk persamaan yang kedua. Ya, jadi sama di sini. 1 tambah 4P. Atau 4P tambah 1 sama ya. Nah, setelah itu tinggal disamakan antara ini persamaan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua. Jadi disamakan, ya berarti 6 dikurang 4P. Nah, itu sama dengan 4P ditambah 1. Ya. Nah, ini 4P-nya ke sebelah berarti jadi tambah 4P ditambah 4P. Yang 4P tambah 4P. Sedangkan ini 1 ke kiri itu dikurang ya. Jadi minus, jadi dari positif ke minus. 6 kurang 1. Berarti 5 sama dengan 4 tambah 4P. 4P tambah 4P itu 8P. Ya, maka P sama dengan ya 8-nya ke bawah 5 ya. Berarti 5/8. Ya. Nah, berarti 0,625. Ya, jadi sama hasilnya di sini ya. 0,625. Ya, setelah itu nilai P 0,25 ya. Berarti nanti nilai 1 kurang P tinggal dikurangkan ya. Ya. Yaitu 1 kurang 0,625 hasilnya 0,375. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 milik perusahaan A sudah diketahui nilainya. Ya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A. Ya, jadi kita bisa mencari keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A. Untuk persamaan 1 tadi, ini 2P ditambah 6 dalam kurung 1 kurang P, dimasukkan P-nya sama dengan 0,625 ya. Berarti 2P, 2 dikali 0,625 ditambah 6 dikali 1 kurang P, kan sudah ada tadi 0,375. Ya, berarti ini kita kalikan dulu. Kemudian ini 6 dikali 0,375 dikalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 3,5. Nah, begitu pula dengan persamaan yang kedua. Persamaan ini tadi yang kedua, 5P tambah 1 atau 1 tambah 4P. Ya. Ini 5P tambah 1 dalam kurung 1 kurang P. 5 dikali P-nya dimasukkan 0,625. Ya. Kemudian ditambah 1 kurang P-nya dimasukkan 0,375. Hasilnya juga 3,5. Ya. Perhatikan bahwa keduanya menghasilkan keuntungan yang diharapkan adalah sama-sama 3,5 ya. Yaitu 3,5. Sebelum menggunakan strategi campuran, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2 ya, betul berdasarkan tabel ini hanya 2. Ini berdasarkan tabel. Setelah kita menggunakan strategi campuran, ya, keuntungan perusahaan bisa meningkat 1,5 yang menjadi 3,5. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk perusahaan A. Ya, bagaimana dengan perusahaan B? Ya, jadi caranya sama ya, kita buat persamaan seperti perusahaan A tadi. Ya, jadi untuk perusahaan B, bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1. Maka 2Q ditambah 5 dalam kurun 1 kurang Q,
itu sama dengan 2Q tambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 dikurang 3Q. Di sini Q ya. Ya. Nah, kemudian bila apapun strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S3, maka 6Q ditambah 1 dikali 1 kurang Q sama dengan 6Q ditambah 1 kurang 1Q sama dengan 1 tambah 5P. Ya. Nah, jadi ini juga diambil, persamaan ini juga diambil dari tabel yang di atas ya. Iya, ini tadi disamakan juga ya. Nah, maka nanti kedua hasil persamaan tersebut digabung ya, mendapatkan ini 5 dikurang 3Q sama dengan 1 tambah 5Q. 1 pindah ke sebelah berarti 5 kurang 1 4. Kemudian minus 3Q nya ke ruas kanan ya, berarti 5Q tambah 3Q itu 8Q. Dapatkan Q itu adalah 4/8 atau 0,5 ya. Nah, kalau saya kembalikan tadi ke tabel ya, mungkin masih bingung ya dari mana didapatkan persamaannya. Nah, ini dilihat dari tabel ini ya. Ya, diambil dari sini untuk Q-nya. Berarti yang pertama, persamaan yang pertama ini 2Q ya, 2 dikali Q, 2Q ditambah 5 dalam kurung dikali 1 kurang Q ya, maka hasilnya 2Q ditambah 5 kali 1 5 dikali minus Q ini minus 5Q ya, jadi ini hasilnya 2Q dikurang 5Q ya, berarti 5 ditambah 5 dikurang 3Q ya. Nah, sementara untuk yang di bawah ini 6Q 1 ditambah 1 dikali 1 kurang Q ya, berarti ini 6 dikali Q ditambah 1 dikali 1 kurang Q ya. Nah, berarti hasilnya 6Q ditambah 1 dikali 1 1 dikali minus Q itu minus Q ya, berarti hasilnya adalah 6Q dikurang Q 5Q ditambah 1 ya, jadi hasilnya ini 5Q tambah 1 dan 5 dikurang 3Q. Nah, jadi Q di sini ya. Hasilnya sama. 5Q tambah 1, 1 tambah 5Q dan 5 kurang 3Q. Nah, setelah itu ini tadi disamakan, hasilnya dapatkan 0,5 ya. Nah, dan apabila nilai P 0,5, maka nilai 1 kurang P berarti 1 kurang 0,5 hasilnya 0,5. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S2 milik perusahaan B sudah diketahui nilainya. Ya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan dalam kedua persamaan di atas, maka kerugian minimal yang diharapkan oleh perusahaan B adalah, ini tadi persamaan yang pertama, 2Q tambah 5 dalam kurung 1 kurang Q, berarti dimasukkan Q-nya 0,5 didapat dari ini tadi, disamakan ya, antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, berarti 2 kali 0,5 ditambah 5 kali 0,5, ini hasilnya 1 ditambah 2,5 hasilnya 3,5. Persamaan yang kedua, 6Q ditambah 1 dalam kurung 1 kurang Q, 6 kali 0,5 3, 1 kali 0,5 berarti 3,5. Nah, diperhatikan bahwa keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni sebesar 3,5. Ya, sebelum menggunakan strategi campuran, kerugian minimal B itu 5. Berarti dengan digunakan strategi campuran, kerugian minimal perusahaan B ini bisa menurun sebesar 1,5
menjadi 3,5. Iya. Ya, jadi kesimpulannya, karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Nah, di mana penyelesaian masalah persaingan di atas dilanjutkan dengan digunakannya strategi campuran. Penggunaan strategi campuran ini terbukti di samping mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, strategi campuran ini juga mampu memberikan hasil yang lebih baik masing-masing perusahaannya. Ya, perusahaan A keuntungan yang diharapkan naik menjadi 3,5 dan kerugian minimal yang diterima perusahaan B juga dapat turun hanya sebesar 3,5 berdasarkan data yang telah kita hitung tadi sebelumnya. Nah, berarti ini sudah optimal. Ya, jadi teori tabel permainannya ini sudah didapatkan solusi yang optimal. Ya, dengan hasil perusahaan A keuntungan yang diharapkan menjadi 3,5 dan kerugian untuk perusahaan B, ya, kerugian minimal ini dapat turun hanya sebesar 3,5. Ya.